Ini adalah kota tepi laut terbesar kedua di Federasi Matahari Bulan. Fitur utamanya adalah pelabuhannya, yang berfungsi sebagai penghubung untuk menjelajahi lautan dan mengeksploitasi sumber daya lautan. Kota ini berpenduduk lebih dari 3 juta orang. Dengan memanfaatkan sumber daya alam di lautan, kota ini bisa makmur. Bahkan jika dibandingkan dengan Federasi Matahari Bulan lainnya, itu masih bisa dianggap sebagai kota lapis kedua. Isseya City memiliki sejarah yang panjang dan penampilan keseluruhannya mempertahankan kondisi aslinya dengan gaya yang sederhana dan tanpa hiasan. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Federasi Matahari Bulan telah sangat berhati-hati untuk melindungi beberapa bangunan yang lebih kuno. Dengan demikian, banyak dari bangunan tua ribuan tahun dapat ditemukan di kota kuno ini. Stasiun kereta Isseya City Seoul. Kereta jiwa biru tua perlahan memasuki stasiun dan berhenti. Di Isseya City, hampir semua kereta jiwa berwarna biru. Setelah berhenti, pintu kereta terbuka, membiarkan penumpang turun. Banyak orang saling menyapa tetapi setelah beberapa saat, stasiun kembali ke hiruk-pikuk seperti biasanya saat orang-orang menuju pintu keluar. Tang Wulin dengan erat memegang ranselnya saat dia mengikuti arus orang menuju pintu keluar. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke kota besar sehingga tatapan penasarannya berkeliaran di semua tempat. Langit-langit stasiun kereta dibangun dari sekumpulan tabung logam. Dengan pandangan sekilas, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa semua tabung logam ini telah dicor dan ditekan hingga selesai seperti logam biasa. Ekspresi Tang Wulin tidak terlalu bagus dan dia tampak agak muram. Di depan matanya ada lingkungan yang asing. Secara alami, anak berusia 9 tahun seperti dia pasti akan merasa sedikit takut dengan ini. Dia datang ke Isseya City untuk menghadiri Isseya City Academy. Dia mengira ibu atau ayahnya akan menemaninya ke sini, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia sudah besar, dan bahwa dia harus pergi dan mengalaminya sendiri. Setelah membelikannya tiket, mereka membawanya ke kereta jiwa dan mengantarnya pergi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin begitu jauh dari rumah. Bahkan setelah meninggalkan rumah, Lang Yue telah tanpa lelah mengajarinya tentang berbagai hal. Pikirannya sudah kosong ketika dia tiba dan dia hanya bisa mengikuti arus orang keluar dengan wajah penuh kebingungan. Ketika dia mengikuti arus orang, tiba-tiba itu terbelah menjadi dua, memberi Tang Wulin pandangan yang jelas ke mobil jiwa hitam yang dipoles yang diparkir di peron. Arus orang telah terpecah untuk menghindari mobil ini. Meskipun dia tidak mengenali jenis mobil apa ini, dia tahu dari eksteriornya bahwa mobil itu sangat berkelas. Tubuh mobil itu ramping dan ramping, keempat rodanya memiliki jejak ulat di atasnya. Sepertinya itu adalah kendaraan segala medan. Di samping pintu mobil berdiri dua pria berjas hitam yang sedang mengintip ke dalam kerumunan. Ketika Tang Wulin mendekati mobil, kedua pria itu menemukan sasaran mereka. Salah satu pria berjalan ke arah Tang Wulin dengan langkah besar dan dengan hormat berteriak, "Tuan muda." Biasanya, alamat ini tidak ditujukan pada Tang Wulin. Sementara dia mencari tuan muda ini, seorang pemuda keluar dari belakangnya. Pemuda ini terlihat seumuran dari penampilannya. Dia berpakaian biru dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki rambut coklat pendek. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melihat, pemuda itu sudah berjalan melewati sisinya, jadi Tang Wulin hanya bisa melihat sekilas sisi wajahnya. Kulit putih cerah, hidung lurus, mata agak cekung, bulu mata panjang yang sedikit melengkung dan mata yang berwarna hijau tua. Tepat pada saat itu, Tang Wulin didorong dari samping dan tersandung ke bahu tuan muda itu. Terhuyung mundur dari tabrakan, pemuda itu menangkap dirinya sendiri dan tiba-tiba berbalik ke arah Tang Wulin. Pemuda itu tampan tetapi Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki temperamen yang dingin dan sombong. Ekspresi pemuda masam, tetapi setelah sekilas, dia terus berjalan menuju mobil jiwa. Ekspresinya bukan salah satu ketidakpedulian terhadap pelakunya, melainkan salah satu penghinaan. "Permintaan maaf saya," Tang Wulin buru-buru berkata. Pria yang telah melangkah maju untuk menyambut tuan mudanya mengangkat tangannya dan mendorong Tang Wulin menjauh, kembali ke kerumunan, hampir membuatnya terjatuh. Petik 2. Hati-hati kamu udik. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ganas sebelum mengikuti pemuda itu ke mobil. Pria berbaju hitam membukakan pintu mobil untuk tuan muda itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bertumpu di atas pintu. Pemuda itu tidak kembali sekalipun, dan langsung memasuki mobil. Kedua pria berbaju hitam dengan cepat masuk dan menyalakan mesin jiwa, yang mengeluarkan suara gemuruh teredam sebelum mobil jiwa hitam itu melaju. Tang Wulin menggosok perutnya. Meskipun tidak sakit, hatinya masih sangat marah dan berpikir, orang-orang kota ini benar-benar terlalu tirani.
Tang Wuling mengikuti arus orang yang bubar setelah meninggalkan stasiun kereta. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia hanya melihat kata-kata ini terpampang di sebuah tanda, stasiun kereta jiwa Issea. Saat dia melihat bangunan besar yang merupakan stasiun kereta api ini, Tang Wuling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Dibandingkan dengan bangunan terbesar di kota Glorybound, stasiun kereta ini bahkan lebih megah. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya. Tercermin di matanya adalah jalan lebar dengan banyak gedung pencakar langit di kejauhan. Semua jenis mobil jiwa dapat dilihat di jalanan saat mereka terus melaju. Arus orang hanya sibuk dengan aktivitas. Ini semua digabungkan bersama untuk memberi seseorang perasaan terbatas. Menyusut ke dalam tubuhnya, Tang Wuling mengobrak-abrik ranselnya untuk mencari botol air, dan dengan cepat minum seteguk penuh. Setelah meminum air, dia mengobrak-abrik ranselnya sekali lagi dan mengeluarkan secarik kertas. Slip kertas ini ditulis untuknya oleh ayahnya. Ayahnya telah menulis apa yang harus dia lakukan begitu dia tiba di Issea City. Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya bertubuh langsing berjalan dengan senyum berseri-seri. "Teman kecil, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Issea City? Di mana orang tuamu?" Tang Wuling melihat secarik kertasnya. Hal pertama yang dikatakan koran itu adalah, jangan mudah percaya pada orang asing. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria paruh baya sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa berbicara dengan pria itu, dia dengan cepat pergi. Arah yang dia tuju memiliki menara dan di atasnya tertulis penegakan hukum administratif. Tang Wuling bertanya kepada dua petugas berseragam saat dia mendekati menara, "Halo paman petugas polisi. Bisakah Anda memberitahu saya di mana bus reguler ke Issea Academy?" Petik 2. Untuk Akademi Issea yang terkenal, setiap tahun sekitar waktu pendaftaran, akan ada bus reguler di dekat stasiun kereta yang akan membawa siswa ke akademi. Selama dia menemukan bus, dia akan bisa pergi ke akademi tanpa hambatan. Salah satu petugas menunjuk ke sebuah lokasi yang tidak terlalu jauh dan berkata, "Tepat di sebelah sana." "Nak, di mana keluargamu?" Petik 2. Tang Wuling menegakkan postur tubuhnya dan menjawab, "Paman, saya bukan anak kecil lagi." "Terima kasih." Setelah dia selesai berbicara, Tang Wuling berbalik dan lari ke arah yang ditunjuk oleh petugas. Benar saja, setelah melewati kerumunan orang, Tang Wuling melihat sebuah papan bertuliskan kata-kata putih dengan latar belakang biru bertuliskan Issea Academy. Di bawah papan nama itu ada sebuah kursi, dan di belakang kursi itu ada beberapa pemuda berusia 17 hingga 18 tahun dengan pakaian olahraga biru. Ketika mereka melihat Tang Wuling berjalan, seorang gadis berambut hitam tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk melapor?" Gadis berambut hitam itu memiliki sepasang mata phoenix merah, dengan tubuh sedang dan penampilan manis yang memberikan perasaan hangat. "Halo kakak perempuan, nama saya Tang Wuling. Saya di sini untuk melaporkan," kata Tang Wuling sopan. Liu Yuxin sedikit terkejut ketika dia menilai anak laki-laki di depannya. Dia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah siswa baru di sini untuk mendaftar. Karena dia pasti memiliki rekomendasi akademi, ini berarti dia sebenarnya baru berusia 9 tahun. Meskipun dia masih muda, dia masih memiliki penampilan yang sangat cantik. Tepat sekali, Liu Yuxin harus menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan anak laki-laki ini. Dia memiliki mata besar dan bulu mata panjang yang bahkan membuatnya sedikit cemburu. Di depan bocah cantik ini, dia tidak bisa membantu tetapi bingung karena wajahnya sedikit kaku. "Halo, nama saya Liu Yuxin. Saya adalah siswa kelas 1 di Issea Advanced Academy dan saya bertanggung jawab untuk menerima siswa baru tahun ini. Saya kakak perempuan Anda di sini. Datang dan isi formulir ini dan setelah itu, tunjukkan surat rekomendasi Anda dari Akademi Dasar Anda." Petik 2. Liu Yuxin memberikan formulir kepada Tang Wuling. Tang Wuling sedikit rileks di hatinya saat dia diam-diam melirik kakak perempuan di depannya. Liu Yuxin memperhatikan saat Tang Wuling mengisi formulir, dan tidak bisa tidak membacakan dengan lantang, Tang Wuling. 9 tahun. Lulus dari Akademi Dasar Gunung Merah Kota Glorybound. Sistem pabrik peringkat 11 Soul Master, jiwa bela diri, Blue Silver Grace. Ah, jiwa bela diri Anda adalah Blue Silver Grace. Petik 2. Tang Wuling mengangguk. Liu Yuxin tersenyum manis, untuk dapat mencapai peringkat 11 pada usia Anda dengan jiwa bela diri seperti rumput Blue Silver, itu benar-benar tidak mudah sama sekali. Ketika dia tidak mendengar penghinaan yang biasa dalam kata-kata kakak perempuan ini, Tang Wuling mendapatkan kesan yang jauh lebih baik tentangnya.
Dia menggaruk kepalanya saat berkata, kakak perempuan, kamu bahkan akan mengenali master jiwa yang memiliki rumput Blue Silver untuk jiwa bela diri. Liu Yuxin tersenyum. Tentu saja akademi kami mengakuinya, meskipun itu hanya jiwa bela diri yang baik. Soul Master telah berkembang selama beberapa puluh ribu tahun hingga sekarang. Jiwa bela diri hampir tidak sepenting di zaman kuno. Anda pasti dapat memperbaikinya dengan jiwa roh dan lebih jauh lagi, Anda akan menemukan bahwa jiwa bela diri tidak akan begitu signifikan di tahun-tahun atas Anda. Yang lebih penting adalah peringkat kekuatan jiwamu dan bakatmu dengan Mesha. Lagi pula, Mesha bisa mengubah master jiwa dengan jiwa bela diri biasa menjadi pembangkit tenaga listrik. Jadi Anda harus berkultivasi dengan benar, adik kecil. Di masa depan Anda juga bisa memanggil saya kakak senior. Petik 2. Terima kasih, kakak senior. Tang Wulin dengan sepenuh hati berterima kasih kepada saudari senior yang cantik ini. Kata-katanya telah menghilangkan banyak kekhawatiran Tang Wulin saat pertama kali tiba di kota sebesar itu. Liu Yuxin melihat-lihat surat rekomendasi Tang Wulin sebelum mencapnya dan menyerahkan kembali kepadanya bersama dengan plakat logam kecil. Kenakan plakat logam ini di leher Anda sebagai bukti bahwa Anda telah diterima di akademi ketika Anda sampai di gerbang. Anda masih harus check-in dan menerima persediaan Anda. Naik bus di belakangku dan kita akan berangkat ke akademi begitu beberapa siswa lagi tiba. Petik 2. Tang Wulin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan menyapa yang lain saat dia berjalan ke bus besar. Seorang siswa kelas atas dari Issei Academy yang berdiri di samping Liu Yuxin melirik Tang Wulin saat mulutnya bergerak-gerak. Yuxin, apa yang kamu katakan udik itu? Dia sudah memikul beban yang begitu besar dengan jiwa bela dirinya menjadi Blue Silver Grace. Itu adalah jiwa bela diri sampah dan tidak seperti semua jiwa bela diri Blue Silver Grace memiliki garis keturunan Raja Blue Silver senior kami. Petik 2. Liu Yuxin menatapnya dengan mata terbelalak. Anda tidak bisa mendiskriminasi adik junior kami. Dia baru berusia 9 tahun dan dia bisa mengolah rumput Blue Silver ke ranah master jiwa. Bagaimana Anda tahu jika rumput Blue Silver itu membawa garis keturunan raja atau tidak? Jangan menipu mereka yang lebih muda dari Anda. Apakah Anda pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Siapa yang tahu jika adik junior kita yang cantik akan menjadi putra surga yang bangga di masa depan? Petik 2. Tang Wulin tidak mendengar kata-kata itu, kalau tidak dia akan melihat kakak perempuan senior ini lebih baik. Bus Akademi Issei sangat lebar dan dapat menampung 50 orang. Sudah ada beberapa di dalam bus. Beberapa dari mereka adalah teman sebayanya, sementara yang lainnya adalah orang dewasa. Ini jelas orang tua yang datang untuk menemani anak-anaknya melapor. Jejak kecemburuan melintas di mata Tang Wulin. Bahkan jika kemauannya melampaui rekannya, dia masih anak berusia 9 tahun pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap ibu dan ayahnya menemaninya ke sini? Dia duduk di kursi dekat jendela dan mengintip ke dalam untuk mengamati kota asing saat dia memeluk erat lengannya. Disinilah dia akan tinggal mulai sekarang. Setelah menemukan bus Issei Academy, sebagian besar kegugupannya telah hilang. Namun, di lingkungan baru yang aneh ini, dia masih merasa tersesat dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata penuh makna dan sepenuh hati yang dikatakan ayahnya sebelum dia pergi. Lin, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kamu percayai dan andalkan adalah dirimu sendiri. Tidak peduli apa kemunduran yang Anda hadapi, atau masalah buruk yang Anda hadapi, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah ini hanya karena Anda tidak cukup kuat. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan kepada seorang anak berusia 9 tahun, hal itu memiliki dampak yang mengejutkan. Setelah berpisah dari ibu dan ayahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia menundukkan kepalanya dan mengintip ke cincin perak berat yang tampak sederhana di pergelangan tangannya. Cincin awalnya memiliki ruang ekstra yang bisa digunakan untuk barang bawaannya. Sebagai gantinya, Mang Tian menyuruhnya membawa Tousan Refined Tungsten Hammers sebagai tambahan dari Tousan Refined Heavy Silver Hammers yang sudah dia bawa. Dengan hanya 1/8 meter kubik ruang, tentu tidak akan ada banyak ruang tersisa setelah 4 palu itu. Tang Wulin menutup matanya dan beristirahat. Dia membahas kata-kata ayahnya dan gurunya sekali lagi dan berpikir, saya bisa melakukannya. Tanpa sadar, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tang Wulin dengan cepat tertidur dalam keadaan linglung. Ketika bus mulai menuju akademi, Tang Wulin bangun dan melihat keluar jendela. Busnya sudah penuh. Semua orang ditemani oleh orang tua mereka, meninggalkan hanya dia yang duduk sendirian.
Dia menyaksikan pemandangan di luar jendela berubah menjadi toko-toko yang berjajar di jalanan. Bas berjalan di antara arus kendaraan yang tak ada habisnya. Urgensi dan aroma baja meresap ke atmosfer. Semua orang di jalanan sibuk. Setidaknya, itu berkali-kali lebih sibuk daripada jalanan kota Glory Bound. Sebuah bangunan tinggi terlihat setelah perjalanan bas selama 20 menit. Di depan mereka ada tembok tinggi. Kami sudah sampai di akademi. Tolong turun dari bas sekarang, semuanya. Suara yang akrab datang dari depan, menarik perhatian Tang Wulin. Itu adalah kakak senior Liu Yuxin yang telah duduk jauh di depan. Dia menyapa semua siswa, bersama dengan orang tua mereka, yang datang untuk melapor. Ketika Tang Wulin dengan tergesa-gesa turun dari bas, Liu Yuxin langsung mengenalinya karena adik laki-lakinya ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Ah benar, Tang Wulin, ikut aku sebentar lagi. Petik 2. Dinding di depan mereka tepatnya adalah bagian dari Akademi Issea. Tidak terlalu jauh dari gerbang Akademi Batu Besar yang memberikan perasaan yang mengesankan. Akademi Issea adalah akademi besar yang sebenarnya terdiri dari akademi menengah dan akademi lanjutan. Liu Yuxin adalah seorang murid dari akademi tingkat lanjut. Seseorang tidak dapat berasumsi bahwa akademi menengah dan akademi lanjutan hanya selangkah dari satu sama lain. Pada kenyataannya, keduanya memiliki segudang perbedaan antara satu sama lain. Akademi menengah masih termasuk dalam pendidikan wajib, jadi tidak memerlukan biaya sekolah. Akademi Issea adalah akademi master jiwa dan akademi perantara menempati 2/3 dari total area. Di sisi lain, akademi tingkat lanjut, yang hanya menempati 1/3 dari area, masih merupakan bagian terpenting dari akademi. Selama seseorang adalah master jiwa dan tinggal di wilayah yang lebih luas di kota Issea, atau memiliki surat rekomendasi, seseorang akan dapat memasuki akademi menengah dan menerima pendidikan master jiwa. Mereka akan belajar di akademi menengah selama 6 tahun. Setelah lulus, siswa kemudian akan dapat mengikuti ujian masuk untuk memasuki akademi master jiwa lanjutan, tetapi tidak lebih dari 1/10 dari pelamar yang lulus. Akademi lanjutan bukanlah bagian dari pendidikan wajib, jadi serangkaian ujian ketat akan digunakan untuk menguji pelamar. Siapapun yang diterima di akademi tingkat lanjut pasti akan dianggap elit. Jika dikatakan bahwa akademi dasar mengajarkan master jiwa dasar dan pengetahuan jiwa bela diri, maka akademi menengah mengajari siswa bagaimana menggunakan pengetahuan ini dan arah yang mereka ambil untuk menumbuhkan jiwa bela diri mereka. Studi mereka masih belum benar-benar dimulai sampai mereka memasuki akademi lanjutan. Tang Wulin melewati gerbang dan mulai berjalan di jalan lebar dengan deretan pepohonan yang membelah halaman. Jalan itu dilapisi dengan batu kapur, yang membuatnya tampak sederhana dan tanpa hiasan. Liu Yuxin tersenyum. Demi keselamatan semua orang, akademi tidak mengizinkan penggunaan kendaraan di dalam pekarangannya. Jika ada kendaraan yang memasuki halaman kampus, mereka harus segera pergi ke samping dan memasuki tempat parkir bawah tanah. Divisi akademi lanjutan berada di sisi barat, sedangkan bagian lain dari kampus adalah bagian dari akademi menengah. Petik 2. Berkat perkenalan kakak perempuan ini, Tang Wulin dengan cepat memahami bahwa akademi itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Gedung sekolah akademi menengah terletak di sisi timur lapangan kampus. Itu adalah bangunan besar dengan total 12 lantai. Para senior akan berada di lantai yang lebih tinggi sedangkan siswa yang lebih baru akan berada di lantai bawah. Menjadi siswa kelas 1, Tang Wulin akan menghadiri kelas di lantai 1 dan 2. Itu adalah kantor administrasi di sana. Pergilah dan lapor. Asrama Anda harus di belakang gedung sekolah. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke akademi lanjutan dan temukan saya. Saya siswa kelas 1 di kelas 1 dari akademi lanjutan. Petik 2. Terima kasih kakak senior. Saat dia melihat adik laki-laki yang telah berterima kasih padanya berkali-kali, Liu Yuxin tidak bisa menahan tawa dan tersenyum. Tidak perlu terlalu terkekang. Suasana di akademi sangat bagus. Semoga kamu berhasil. Anda akan diberi kelas setelah Anda selesai membuat laporan, kemudian Anda akan diuji. Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan jika Anda berhasil dalam tes ini. Petik 2. Mata Tang Wulin mengikuti sosok Liu Yuxin yang pergi sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Baru saat itulah dia memasuki gedung administrasi. Berkat rekomendasi serta plakat logam yang diberikan Liu Yuxin, prosedur pendaftaran selesai tanpa hambatan. 2 set seragam sekolah diberikan secara gratis, serta kunci asrama. Dia tidak akan menerima materi pembelajaran sampai kelas pertamanya. Dia telah ditugaskan ke kelas 5 dari siswa kelas 1. Mulai saat ini, dia adalah murid baru di Issea Academy.
Tang Wulin menyapa semua orang saat dia berjalan melewati gedung sekolah. Dia segera tiba di asrama, yang hampir setinggi gedung sekolah karena juga berisi 12 lantai. Kamar asramanya ada di lantai 2, kamar nomor 205. Koridor itu berisik dan berantakan saat siswa baru yang tak terhitung jumlahnya melapor selama beberapa hari terakhir ini. Kebisingan juga tidak terbatas hanya pada siswa baru, para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka juga turut andil dalam kekacauan tersebut. Setelah beberapa kesulitan, Tang Wulin dapat menemukan kamar asramanya. Pintunya sudah terbuka dan sudah ada seseorang di dalamnya. Di dalam kamar ada 2 tempat tidur susun, cukup untuk menampung 4 orang. Selain itu, ada 2 meja persegi, 4 kursi, 2 lemari, dan lampu atap. Ini adalah keseluruhan fitur ruangan. 2 ranjang bawah sudah ditempati dan penghuninya mengarahkan pandangan mereka ke arah Tang Wulin saat dia masuk ke kamar. Yang di ranjang kiri bawah bahkan lebih tinggi dari Tang Wulin. Dia setidaknya setengah kepala lebih tinggi dari Tang Wulin selain memiliki tubuh yang lebih tebal. Dia memiliki rambut pendek dan mata yang agak menonjol keluar. Bahkan di usia yang begitu muda, dia memiliki aura keganasan di sekelilingnya. Siswa di sisi kanan lebih kurus dan lebih lemah jika dibandingkan. Hidung mudanya sudah menopang sepasang kacamata, memberinya penampilan terpelajar. Bahkan, saat itu ia sedang memegang buku. Halo, nama saya Tang Wulin. Saya baru saja tiba. Tang Wulin memandangi 2 penghuni di ranjang kiri dan kanan bawah, mengakui mereka saat dia memperkenalkan dirinya. Siswa yang tampak lemah itu mengangguk dan berkata, nama saya Yun Xiao. Yun A, dari awan AA setengah hak cipta, dan Xiao A derajat dari besar dan kecil AA derajat. Petik 2. Tang Wulin tersenyum saat dia mengangguk mengakui. Siswa jangkung di seberang memutar matanya dan berkata, pendatang baru, bersihkan ruangan dulu. Tang Wulin adalah pendatang baru jadi dia tidak jelas tentang situasi saat ini dan hanya bisa mengangguk. Oh, ada sapu di sudut dan lap pembersih bersama dengan baskom di atas meja. Dia mengambil mangkuk dan keluar untuk mengisinya dengan air. Yun Xiao melirik siswa jangkung itu. Zhou Zhangqi, untuk apa kau berpura-pura? Zhou Zhangqi tertawa nakal dan turun dari tempat tidur. Kamu adalah dalang, jadi kamu tidak akan ikut campur. Saya tidak suka betapa cantiknya penampilan pendatang baru itu, jadi jika kita akan tinggal di ruangan yang sama mulai sekarang, saya harus menunjukkan kekuatan padanya. Tugas-tugas ini harus dia lakukan sekarang. Selama saya menyuruhnya melakukannya, dia akan melakukannya. Dia jelas adalah telur yang lembut. Jika saya tidak menindas orang seperti dia, lalu siapa lagi yang akan saya bully? Petik 2. Yun Xiao menghela nafas. Berhati-hatilah agar Anda tidak mendapat balasan. Zhou Zhangqi mendengus jijik. Oleh dia. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil barang-barang yang ditempatkan Tang Wulin di ranjang atas. Dia membuka resleting tas kain dan mengguncang semua barang di dalamnya ke lantai. Ada beberapa pakaian biasa, beberapa barang untuk keperluan pribadi, dan selimut berserakan di seluruh lantai. Yun Xiao menatapnya kosong. Anda melewati batas di sini. Zhou Zhangqi tertawa, lihat, mainan apa ini? Mungkinkah bocah itu pengemis? Selimut ini bahkan dijahit bunga. Konyol sekali. Petik 2. Pada saat itu, Tang Wulin kembali dengan wastafel. Dia terkejut saat dia memasuki ruangan. Lantai berserakan dengan barang-barangnya dan Zhou Zhangqi memegang tasnya. Selimut, pakaian, dan barang-barang pribadinya ada di mana-mana. Bahkan kedua seragam itu berada di lantai. Lantainya berdebu dan jelas barang-barangnya sudah tertutup debu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Wulin meletakkan wastafel dan bertanya dengan marah. Zhou Zhangqi meringkuk di bibirnya. Saya tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat apa yang dibawa orang udik sepertimu ke sini. Petik 2. Ambil. Suara Tang Wulin sudah menjadi dingin. Zhou Zhangqi mengangkat alis dengan mata menyipit, membuatnya terlihat lebih galak. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Ambil. Suara Tang Wulin hampir seram sekarang. Zhou Zhangqi mengerutkan kening saat dia menatap Tang Wulin. Dia menginjak selimut, dengan paksa menggosokkannya ke lantai. Tempat yang dia injak justru desain bunga yang dijahit ke dalam selimut. Bingung, Tang Wulin hanya bisa bergumam, itu dibordir oleh adik perempuanku. Adik perempuanku menyulamnya. Desain bunga kecil di selimut memiliki kelopak ungu sedangkan sisanya berwarna perak. Meski tidak sempurna, itu tetap kenang-kenangan dari Na-Er. Tang Wulin masih ingat dengan jelas saat itu. Dia tertawa di sisi Na-Er saat dia menyulam selimut. Dia bahkan menggodanya dan berkata, bunga-bunga kecil yang bengkok ini masih tidak secantik dirimu.
Ingat ini, bocah nakal, akulah yang bertanggung jawab di sini. Zhou Zhangqi menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. Duduk di tempat tidur lain, Yun Xiao tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Sesuatu sepertinya memengaruhi suasana ruangan. Sekarang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah merasakan ini, dia melihat Tang Wulin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya sudah memerah dan tinjunya terkepal. Sebenarnya ada suara, "Papa," yang keluar dari buku-buku jarinya. Zhou Zhangqi melihat ke bawah dari atas dan berkata, "Apakah Anda akan menggigit saya?" Tang Wulin bergerak, menyerang Zhou Zhangqi seperti peluru artileri saat dia mengayunkan lengan kanannya. Serangkaian ledakan bergema di udara saat tinju terbang, tiba di depan Zhou Zhangqi dalam sekejap. Zhou Zhangqi bukan orang idiot dan tahu bahwa Tang Wulin bisa meledak kapan saja. Dia sudah siap dan segera setelah dia melihat tinju itu terbang ke arahnya, tangan kanannya bergerak untuk menangkisnya. "Pah!" berdebar. Hualala. Suara pertama adalah telapak tangan Zhou Zhangqi yang bertemu dengan tinju Tang Wulin. Penilaiannya akurat dan dia bahkan berhasil menghadapi tinjunya. Sial baginya, itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tinju Tang Wulin. Suara kedua adalah tinju Tang Wulin bertabrakan dengan dada Zhou Zhangqi. Ada suara hantaman yang teredam, dan dia terlempar ke udara. Suara terakhir dibuat ketika Zhou Zhangqi terbang melalui jendela dengan hampir tidak ada perlawanan. Dia telah terbang keluar dari asrama dari lantai 2. Ceritan sengsara mengikuti tak lama kemudian. Sekarang, Yun Xiao sudah turun dari tempat tidurnya dan dengan bodohnya menatap Tang Wulin yang melepaskan aura yang mirip dengan naga tirani. Dia bahkan tidak tahu bahwa buku di tangannya telah jatuh ke lantai. Jiwa bela diri Zhou Zhangqi adalah Titan AP. Dia adalah master jiwa bela diri sistem kekuatan peringkat 11. Satu-satunya alasan dia ditugaskan ke kelas 5 dan ke kamar asrama ini adalah karena kekuatan jiwanya tidak setinggi itu. Tetap saja, dia adalah orang terkuat yang pernah Yun Xiao temui seusianya. Yun Xiao benar-benar yakin bahwa pukulan Tang Wulin sama sekali tidak mengandung kekuatan jiwa ketika itu mengirim Zhou Zhangqi terbang. Pukulan itu dilemparkan hanya dengan kekuatan kasar. Dengan jiwa bela dirinya menjadi Titan AP, tulang Zhou Zhangqi lebih kuat dan lebih keras dari orang biasa. Akibatnya, dia sebenarnya lebih berat dari orang dewasa pada usia 9 tahun. Bahkan dengan tubuh yang kokoh, dia dikirim terbang melalui jendela oleh pukulan Tang Wulin. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Tepat pada saat itu, seseorang dengan wajah sedingin es dan mengenakan pakaian olahraga hitam memasuki ruangan. Dia melihat barang-barang yang tersebar di seluruh lantai dan mengerutkan alisnya sebelum menendang barang-barang Tang Wulin ke samping. Dia dengan dingin berkata kepada Tang Wulin yang menghalangi jalannya, "Minggir." Keadaan pikiran Tang Wulin yang tidak stabil dipenuhi dengan gambaran wajah Na-Er yang tersenyum saat ini. Ketika Zhou Zhangqi menginjak bunga yang disulam Na-Er untuknya, dia melihatnya saat Zhou Zhangqi menginjak Na-Er sendiri. Ketika anak muda yang dingin dan sombong itu menendang barang-barangnya, itu seperti telah menyala. "Kamu mencari kematian." Tang Wulin menggeram saat dia dengan marah menyerang pemuda berbaju hitam itu dengan pukulan lain. Pemuda yang sangat arogan bahkan tidak meliriknya saat dia mengambil setengah langkah ke samping, menghindari pukulan Tang Wulin. Siku menyapu punggung Tang Wulin saat kaki kirinya menjulur ke bawah. Segera, Tang Wulin jatuh di bawah kekuatannya sendiri selain kekuatan pemuda itu. Dia tidak terbang menuju jendela, melainkan ke pintu. Yun Xiao menelan ludahnya. Di akademi dasar, dia dikenal sebagai mastermind, tapi sekarang, dia merasa tidak cukup pintar. Situasi macam apa ini? Kamu keparat. Tang Wulin menggeram sekali lagi. Kali ini, suaranya menyebar ke seluruh aula. Seperti angin, dia menyerbu kembali ke kamar asrama dan menuju pemuda arogan yang dingin sekali lagi. Jejak kejutan melintas di mata pemuda sombong itu. Dia tidak menahan kekuatannya sekarang, namun Tang Wulin benar-benar bangun begitu cepat. Selain itu, ketika dia memukul Tang Wulin dari belakang dengan sikunya, dia jelas merasakan getaran dari punggung Tang Wulin yang mengeluarkan kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Dia melompat, memutar tubuhnya, dan melepaskan tendangan berputar. Ketiga gerakan ini diselesaikan sehalus awan mengambang dan air yang mengalir. Tidak hanya dia menghindari serangan Tang Wulin, dia benar-benar menginjak punggung Tang Wulin dan menendangnya pergi, menyebabkan dia menabrak lantai ketika dia jatuh. Lantai kayu berserakan dan hancur sementara pakaian Tang Wulin semuanya dipotong. Pemuda arogan itu mendarat dengan gesit di atas selimut Tang Wulin. Selain itu, dia benar-benar mendarat di sulaman bunga Na-Er secara tidak sengaja.
Tang Wulin berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, kalian semua orang kota sangat busuk. Cahaya putih bersih dilepaskan dari cincin jiwa 10 tahun Tang Wulin yang bangkit dari kakinya. Untaian rumput blue silver yang ramping seperti pohon anggur tiba-tiba muncul, semuanya menyerang pemuda yang arogan. Keterampilan jiwa pertama Tang Wulin adalah keterampilan jiwa 10 tahun dari Blue Silver Grace, Bin. Blue Silver Grace menutupi keseluruhan ruangan hanya untuk sesaat. Meskipun pemuda yang sombong itu sangat gesit, dia masih tidak bisa menghindari semua tanaman merambat ini di ruang yang sempit. Tanggapannya masih sangat cepat. Dia mengangkat tangan kanannya, yang mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan sementara cincin jiwa kuning bangkit dari kakinya. Kilatan yang menyilaukan muncul di udara saat itu memotong ke arah rumput Blue Silver. Langkah itu luar biasa akurat karena ia bertujuan untuk menebas setiap helai Blue Silver Grace dengan belati emas. Meskipun untaian Blue Silver Grace dipukul, mereka tidak terpotong seperti yang dia bayangkan. Tidak baik, pemuda sombong itu berpikir sendiri. Jika dia segera mundur, dia bisa saja bergegas keluar dari kamar asrama. Sebaliknya, dia telah mencoba, namun tidak mampu, untuk menebang Blue Silver Grace. Sekarang, lebih banyak helai Blue Silver Grace telah muncul dan bergerak untuk menelannya. Cincin jiwa di bawah kakinya mulai bersinar terang saat bilah belati di tangannya mulai berkelap-kelip. Ada juga raungan naga yang tenang yang bergema saat dia mencoba, dengan seluruh kekuatannya, untuk membuang rumput Blue Silver yang mengikatnya. Namun, tinju muncul di depannya pada saat itu. Bang!